Kembali lagi di program podcast Inspirasi Bareng Sahabat. Nah, hari ini saya ditemani oleh sahabat-sahabat yang ganteng-ganteng. Yang satu brewok, yang satu gondrong. Mungkin teman-teman pasti penasaran ya. Siapakah mereka ini? Tentunya mereka adalah orang-orang yang harusnya bisa dikatakan sukses ya. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Oke, kita perkenalkan dulu ya sahabat-sahabat kita. Mungkin dari Bro Janes, silakan. Nama saya Janes Nito, tapi biasa teman-teman manggil saya J. Saya di sini membantu request sebuah startup digital baru yang bergerak di bidang menonton dengan nyaman. Jadi kalau boleh langsung ya. Silakan. Jadi tuh kita pada dasarnya kita tuh adalah menyediakan platform yang dapat digunakan untuk menyajikan atau menyiarkan konten Anda tanpa keterlibatan operator dengan tampilan berjadwal seperti layaknya kita menonton TV. Jadi ada jadwalnya, nggak sekedar VOD. Jadi konten video itu akan langsung dari klien yang punya TV kepada pemirsanya. Itu pada intinya request adalah. Oke, jadi request ini adalah TV platform ya, platform TV ya. Ya, platform TV. Oke, sebelum kita bicara lebih detail nih, pasti penasaran juga nih teman kita yang satu ini belum perkenalan secara singkat. Monggo, Bro Hari. Ya. Terima kasih. Seperti biasa, terima kasih. Ya. Nama saya Hari Frisdian Singko, Eskom atau Sarjana Komputer. Di sini seperti tadi dijelaskan sama Bro Janes, mungkin lebih tepatnya bahwa request itu adalah produk over the top atau OTT TV platform. Tapi di dalamnya kita kita menyebutnya TV platform, tapi over the top, OTT TV platform. Namun artinya bukan hanya TV. Kita bikin TV sebagai OTT, tapi di situ juga ada fitur utamanya ada 3 sebenarnya. TVC atau TV channel yang OTT, baru yang kedua adalah VOD, dan yang ketiga adalah live. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, teman-teman kan pasti penasaran ya tentang request ini apa sih? Nah, sebenarnya tadi Bro Janes, Bro Hari sudah jelaskan secara garis besarnya. Artinya dalam kondisi saat ini, mungkin teman-teman kan sudah seringkali melihat TV itu secara konvensional ya. Artinya TV-TV yang sifatnya hanya sebagai rutinitas biasa dan hanya kita bisa hanya menonton kalau emang sudah ada susunan, karena sudah ada susunan acaranya. Dan saat ini pemerintah juga mendorong program yang tadi Bu Hari bilang ini adalah over the top, OTT, di mana akan terjadi transformasi dari yang TV konvensional menjadi TV digital. Nah, teman-teman yang hadir di sini mempunyai suatu platform atau menciptakan aplikasi yang mungkin nanti teman-teman juga pasti akan merasakan banyak manfaatnya. Nah, kita akan lebih dalami sebenarnya request sendiri mempunyai manfaat apa sih sebenarnya untuk teman-teman atau pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada. Manfaatnya apa sih bro sebenarnya request ini? Oke, manfaat dari request sendiri gini. Kita analogikan seperti kalau kita mau nonton di bioskop, ya, kita udah tahu film A itu main jam berapa. Kita tahu film tersebut tayang berapa lama, misalnya sekitar 2 jam. Lalu kita masuk, kita beli tiket, kita nonton ke bioskop. Di suasana gelap, jadi kita tahu bahwa kita mau nonton film itu, sebelum film itu nongol, ada iklan. Lalu setelah iklan, kita nonton film sampai habis. Jadi dari mulai sampai habis. Tidak terganggu. Jadi
bisa dipastikan bahwa request itu kita adalah penyedia platform untuk menonton di mana penontonnya itu dapat dipastikan tidak akan terganggu. Maksudnya di sini terganggu mungkin oleh faktor internet atau apa segala. Karena kita mempunyai kelebihan. Ya. Kita di samping ada kelebihan, kita dapat memberitahukan ke pemirsanya bahwa dengan memakai aplikasi ini, internet itu sedang lagi terganggu atau tidak. Kita ada internet indicator feature. Ya. Yang kedua, waktu kita menonton bioskop, kita nonton adegan A sampai Z. Ya. Tidak terganggu, tidak ada delay, tidak ada buffer. Ya kan? Ya, request juga kayak gitu. Karena request itu menjunjung request no buffer, request no buffer. Itu aja. Wah. No buffer and no buffer ya. Yoi, itu dapat dipastikan itu yang terjadi. Oke. Lalu gini, jikalau dalam kita menonton suatu film, udah film adegan tersebut udah sampai C, tapi ternyata di dalam aplikasi yang kita nonton itu kita masih di adegan B. Kita mempunyai fitur, tombol feature reduce delay now yang otomatis men-speed up adegan tersebut menjadi adegan C sama seperti yang lainnya. Karena kita itu kalau bisa dibilang kita sudah memakai teknologi artificial intelligence yang akan mengejar adegan tersebut agar sama dengan yang lain. Itu otomatis tambahannya. Lalu di samping itu juga gini, saya yakin ya para sahabat udah pernah nonton film Spider-Man yang terbaru, No Way Home. Ya, di situ dimunculkan konsep multiverse. Nah, kita juga ada multiverse di request, di mana pada intinya semua itu akan berpusat pada klien. Nah, gini supaya nggak membingungkan. Jadi klien itu mempunyai satu channel yang utama, yang istilahnya menampilkan tentang berita. Tapi dalam aplikasi kita ini, kita juga bisa memprovide other channel. Mungkin seperti channel olahraga, atau channel berita. Sehingga otomatis kesannya kan ada multiverse. Jadi semua bersumber dari klien. Istilah klien mau apa? Kayak gitu. Dan karena ini bersifat multiverse ya pada dasarnya sih multi channel ya. Ini kita jadi bisa fokus terhadap produk yang kita buat. Dan tentu si klien akan fokus membuat konten sesuai produk yang akan dia tawarkan ke pemirsanya. Berita-berita olahraga dan sebagainya. Dan yang untuk pemirsa juga tahu ya, konten video yang ada dalam request, yang ada di kita, itu bisa dipastikan secure dan itu aman. Jadi dapat dipastikan konten video tersebut tidak dapat di-download oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga memiskinkan citra atau maksud dari konten video tersebut dibuat. Ya kurang lebih begitu Bro Michael. Oke. Oh berarti secara secure lebih aman ya, artinya udah pasti terjamin aman ya. Kalau kita compare dengan aplikasi yang lain ya, seperti ya mungkin teman-teman tahu ya, yang suka nonton film atau apa di satu aplikasi yang seringkali kita tonton, itu kan ada aplikasi untuk download tuh, bro. Maksudnya apakah di request ini nggak bisa menggunakan aplikasi download terus bisa? Mungkin
yang sebaiknya dijawab oleh Bro Hari. Oh, lebih oke, bisa menjawab. secara tekniknya. Makasih. Ya, Oke, boleh oke. diulang Pak secara spesifik pertanyaannya. Tadi kan kalau bicara tadi poin dari secure ya, untuk keamanan dari konten-konten yang ada. Oke. Itu kan tadi Bro Janis menginformasikan kita pasti akan lebih aman karena nggak bisa di-download oleh sembarang orang atau Oke. Nah itu kalau sepengetahuan saya kan ada tuh aplikasi yang untuk khusus downloader yang untuk aplikasi video-video yang di aplikasi-aplikasi media atau multimedia. Nah itu bisa nggak sih dipergunakan atau emang udah langsung diblok oleh request? Enggak, kalau aplikasi yang kita gunakan itu mungkin yang umum, Ya, saya juga menggunakan itu memang konten-konten yang di-share, memang untuk yang untuk yang oh bisa- di share ya. memang bisa untuk di-download, memang Oh, disetujui untuk di-upload. oke. Kalau request sendiri, kalau misalkan yang memang sifatnya untuk di public, Kalau di request, kita yang ada sekarang adalah visi misi kita kan tentu tidak akan sama dengan perusahaan lain. oke. Tapi untuk saat ini bahwa konten yang kita broadcast itu melalui aplikasi kami ini adalah tidak dapat di-download. Oke. Artinya kita buat secara default seperti itu, Oke. kecuali disetujui oleh pemilik TV atau pemilik konten. Karena kita ini kan platform. Ya. Kita bukan pengelola, tetapi Iya, kita betul. yang membuat aplikasinya, kita sebagai platform. Oh. Nah, artinya oke. jika mereka mengizinkan dan mereka mau, bisa minta ke kita akan custom. Oke. Sehingga bisa di-download, tapi terpisah. Oke. Kita buat dari web base. Ya. Oke. Begitu. Oh. Lalu yang tadi mungkin saya sedikit luruskan. Tadi sempat dikatakan bahwa TV-TV konvensional itu disarankan atau memang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia khususnya khusus Indonesia bahwa Ya. harus bertransformasi menjadi TV digital. Ya. Bukan OTT ya, artinya digital. Digital. Digital itu belum tentu OTT. Oh, oke. Artinya gini. Oke. Jadi berita yang saya baca adalah akhir tahun 2001, kalau nggak salah itu sekitar akhir tahun di bulan November tahun 2001, itu sudah batas akhir, batas waktu bahwa semua free to air TV atau TV-TV konvensional sudah harus bertransformasi menjadi digital Digital. TV, ya TV TV. nasional itu wajib. Nah, Oke. berarti saat ini TV-TV konvensional yang kita tonton itu sudah digital. Sudah digital ya. Tapi bukan berarti OTT, Oke. over the top. Oke. Akan tetapi ketika TV-TV itu apabila mau ditonton melalui internet, karena OTT atau over the top itu adalah multimedia yang kita Betul. tonton menggunakan Internet. koneksi internet. Koneksi internet. Nah, apabila Oke. mereka mau bisa ditonton di internet, berarti sudah di stream istilahnya, Oke. gitu. Di stream ya. Oke. Nah, berbeda mungkin dengan kami, platform kami adalah kami membuat seperti seolah-olah katakanlah Anda calon klien kami. Ya. Nah, kami akan siapkan Anda menjadi pemilik stasiun TV, tapi OTT, over the top. Jadi kita ini bikin TV langsung menggunakan internet, broadcastnya langsung menggunakan internet. Oke. Yaitu metode streaming. Oh. Kalau video oke. kita pakai video stream, nanti ada live stream. Iya, Seperti saat iya. ini kita lagi sedang live stream. Live stream. Wow. Begitu. Oke teman-teman. Wah luar biasa ya. Ini edukasi yang sangat penting banget. Jadi pengertian antara OTT itu apa, antara media yang konvensional seperti apa, yang digital seperti apa. Jadi media digital itu belum tentu OTT ya. Artinya Betul, kalau betul. OTT itu sudah menggunakan Bisa diakses melalui diakses oleh internet. Over the Ya. top. Oke, over the top. Oke. Contoh digital itu jam tangan digital. Ya. Apakah kita bisa akses dari internet? Oh, oke, I see. Ya, oke, teman-teman jadi paham ya. Wow, luar biasa. Tadi beberapa kelebihan sudah disampaikan oleh Bro Janes, kelebihan request sendiri. Antaranya tadi indikator internet koneksinya lebih baik ya, lebih jelas terlihat ya kalau indikator koneksinya, lalu tidak ada buffer. Ini tagline-nya dia, wah sangat penting banget ya kalau kita nonton TV tiba-tiba hang, tiba-tiba tadi bahasanya hack atau apa, nge-lag gitu kan. Kan gak enak banget kan gitu loh.
Nah. Boleh saya mau Oke, sedikit saja. bisa ditambahin lagi. Bukan saya mau membantah, tapi sebenarnya begini. Kita bisa bilang begitu secara teknis. Kalau dari sisi Secara teknis, oke. teknis kita sudah buat sedemikian rupa sehingga kita seminimis mungkin Oke. untuk menghindari yang tadi itu. Jadi ketika dibuka langsung bisa Loading. Memang di mana-mana kan ada standar kalau untuk kita mengakses sebuah paket data yang di-stream melalui internet. Internet, ya. Ya, itu kan ada kalau teknisnya itu dia paketnya mencapai limit tertentu Ya. untuk bisa di-play kan. Oke. Jadi itu agak teknis. Oke. Jadi kalau boleh dikata kita meminimize waktu jedanya ya, jeda jedanya. waktu itu ya. Akan oke. tetapi begini, faktor penunjang untuk mendukung kelancaran streaming itu, terutama untuk bukan si pelaku stream ya. Kalau pelaku stream itu dia upload kan, Ya. mengirim. Nah, Ya. saya bicara dari sisi user atau pengguna, bahwa kita melihat dari sisi download paket internet istilahnya. Oke. Jadi kalau kita nonton berarti kita download gitu kan. Download Dia ya. stream, kita download. Nah, kelancaran untuk menonton, tidak ada loading atau apa segala macam. Ya. Ada faktor penunjang, ada beberapa, bukan hanya satu. Ya. Pertama adalah koneksi internet. Koneksi Seberapa internet. besar lebarnya jalur data atau Hmm. pipa. Kalau orang mungkin sedikit memahami itu, biasa kalau kita sewa paket data, beli di telco, kita sewa paket data per bulan atau per jam atau per paket, Ya. ada namanya Mbps. Ya, Mbps. Mbps atau megabit per Megabit. second. Bukan megabyte ya, megabit. Megabit. B kecil. B-nya B kecil, bukan B gede. Bit. Kalau dapat B gede bagus. Oh, kalau Misalnya, B gede itu byte. eh, Bukan. byte, betul. Byte kan? Ya, Ya. jadi Mbps, Oke. B-nya kecil itu namanya megabit per second. Megabit. Oke. Kalau katakanlah kita dapat rata-rata 30 Mbps, Hmm. ya itu dibagi 8 menjadi Mbps MB. megabyte. Oh, dibagi 8 ya. Kira-kira Oke. seperti itu. Oke, Nah, oke. itu salah satu faktor Ya. penentu. Berapa lebarnya data, kalau Mbps itu kan bandwidth itu besarnya jalur atau besarnya pipa. Makin besar pipa ya air makin lancar istilahnya kan. Oke, oke. Data makin lancar. Nah, Ya. itu satu. Yang kedua adalah spesifikasi handphone kita. Atau device, atau laptop, atau apapun itu. Ya, Tablet, desktop, TV. TV kan bisa juga internet. ya. Menggunakan baik Smart itu TV ya. smart TV, bisa juga dia menggunakan alat tambahan. Ada alat tambahan semacam set-top box itu bisa kita install. Mungkin ada Windows, mungkin juga ada mini PC. Mini PC. Mini PC itu bisa Windows, bisa Android, Oke. dan lain-lain kita bisa. Lalu selain dari spek, tadi sudah ada besarnya jalur data atau bandwidth. Pertama, yang kedua spesifikasi handphone kita. Baru yang ketiga signal. Signalnya. Kita pakai mobile phone, lalu kita pakai, saya nggak usah sebutkan telco apa, Ya. kan ada beberapa pilihan. Semua menurut saya the best. Ya. Tergantung kita mau yang mana, gitu kan. Tidak ada, menurut saya bagus semuanya. Lalu, tapi secara teknis di lokasi, semua berdasarkan location. Location. Mana paling dekat dengan radius dari pemancarnya itu. Oh, BTS istilahnya kan. Oke. Ya, kira-kira oke, begitu, Pak. Oke, oke. Jadi betul kata Bro Janes, kita sudah minimize semua itu dengan ya sedikit Minimalisir. artificial intelligence yang kita buat. Hmm. Tapi kembali lagi, mudah-mudahan internet Indonesia makin lancar nanti. Ya orang nonton, apalagi sudah 5G nanti, Iya. tidak akan ada jeda lagi. Iya, iya, iya. Oke, kira-kira begitu. Oke. Oke, jadi prasarana atau infrastruktur yang kita miliki tentunya udah yang pasti memadai ya untuk menonton acara apapun, streaming apapun melalui Request TV ini. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan juga mengenai multiverse ya by request. Nah, ini kan membentuk ekosistem sesuai dengan mungkin komunitas atau channel yang teman-teman mau. Bisa mungkin channel musik, channel film, ya, olahraga dan sebagainya. Tadi jelaskan juga mengenai eksklusif dan fokus ya. Jadi penonton nanti akan lebih loyal ya dan setia.
lalu aman tadi sudah dijelaskan, lalu ada poin yang mengenai multimedia dan dan embed ya. Bisa dijelaskan nggak apa itu mengenai kelebihan dari multimedianya sendiri? Oh ya, kalau saya bicara dari sisi teknis ya, Ya. Bro ini dari sisi yang selain teknis. Iya, iya. Jadi teman-teman Bagian ini tugas, bagi bagian tugas ya. Ternyata di Request TV ini kalau di teknis orang IT-nya lah kita sebut ya. Ini Bro Hari. Ya, thank you. Kalau Bro Janes ini lebih ke Non-teknis. non-teknis ya. Pokoknya kalau hubungan marketing atau hubungan dengan development, nah ini nih Janes. Baik. Oke. Kalau bicara apa sih kelebihan produk ini dari sisi Ya. teknis ya? Saya kacamata teknis Ya. bahwa yaitu tadi fitur mungkin. Ya. Fitur kita usahakan fitur itu lengkap, fitur-fitur basic itu lengkap. Contoh ketika orang nonton VOD, kalau VOD kita nonton VOD itu kan sama dengan kita nonton playback atau apa sih yang konvensional, ada tombol play, tombol stop, tombol apa dan lain-lain. Ya. Lalu kalau secara visual menggunakan komputer ada tambahan-tambahan semacam full screen atau exit full screen atau exit kembali ke menu utama seperti itu udah biasa, kita harus lengkap. Oke. Standar lah. Lalu ada tambahan-tambahan lain misalnya kayak tadi disebut ada internet indicator. Ya. Ya, kenapa itu kami masukkan. Kenapa? Ya. Karena pemikiran kami gini, kami mencoba menempatkan diri sebagai user. Ya. Kita kan sambil kita develop ini kan research and develop, kita juga testing ya. Ya. Kita coba sebagai user. Kalau kita nonton, yang paling penting di sini adalah begini. Ketika kita download aplikasi, menonton, lalu kita nonton, lalu tiba-tiba dia berhenti atau loading lama, berhenti ataupun berhenti gitu. Ya. Apa yang ada di benak kita? Secara manusiawi atau kalau cepat-cepat mengambil keputusan asumsi, pasti kita menyalahkan si aplikasi. Wah, aplikasinya jelek. Dia loading. Padahal dia nggak tahu faktor lain apa. Internetnya putus, pakai datanya habis. Artinya bagaimana cara orang itu tahu? Ya. Bagaimana cara si user tahu? Saya memikirkan itu. Artinya harus ada indikator. Indikator. Ketika internet putus harus ada pesan di situ bahwa notifikasinya kami sebut di situ sebagai lost connection. Oh, oke. Jadi muncul notifikasi lost connection. Lost connection. Artinya kalau dia videonya putus, nggak jalan, dia nggak nyalain aplikasi kita. Iya, oke. Karena memang pakai data mungkin habis. Pakai data tuh. Jadi gitu, indikator itu perlu. Sehingga user langsung mendapat informasi duluan, dia langsung tahu. Nggak penyebabnya apa? Dia nggak bingung kenapa ini mati. Begitu Oke. juga fluktuasi atau fluktuatif, kan signal itu kan naik turun. Betul. Tergantung frekuensinya kan berubah-berubah ya, gelombang itu. Artinya kita juga harus ada harus ada informasi ke user. Ya. Jadi setiap kali naik turun itu kita pakai ada range waktunya. Oh, Kapan saatnya kita cek bahwa perubahannya sudah saatnya ditampilkan. Nah, di situ kita bikin range, ada dari poor connection, lost connection, poor connection, good connection, Excellent. best connection, Best connection. sama apa lagi? Pokoknya ada sekitar 5 atau 6. Kita bedakan oke. dengan warna. Yeah. Itu tujuannya cuma secara visual sih, Oke. supaya user tahu ada informasi. Iya. Dia nggak perlu keluar, close, dia cek di handphonenya segala Iya. macam. Sudah langsung dapat informasi. Iya. Begitu kira-kira. Oke. Jadi nggak perlu buka tutup ya? Iya. Oke. Itu tujuan kita kan supaya dia nggak keluar dari aplikasi kita. Iya. Dia nonton terus gitu. Nah, Oke. terus ada kelebihan-kelebihan lain ya. Pasti performance kita selalu tingkatkan. Jadi walaupun kita masih startup baru, tapi kita selalu meningkatkan performance. Itu kita jalan terus. R&D itu jalan terus, nggak berhenti, jalan terus. Karena kita pikir perkembangan teknologi itu kan cepat. Ya. Kalau kita mau bermain atau istilahnya kita mau ikut berkontribusi dalam bisnis atau apapun di dunia teknologi informasi, salah satu kewajiban kita adalah mengikuti perkembangan yang sangat cepat. Betul banget. Cepat sekali teknologi informasi itu. Betul. Jadi banget. harus kita selalu performance kita selalu tingkatkan. Begitu. Oke. Mungkin wah. kalau ada lain lagi nanti sama. Oke. Ya. Luar biasa.
Wow, jadi status koneksi penyebab itu sudah jelas ya. Artinya bukan dari kesalahan dari aplikasi, mungkin dari koneksi atau dari hal-hal yang tadi Ya, disebutkan. jadi pada dasarnya kita mencoba memprotek klien kita dari disalah-salahin oleh user. Wah ini TV jeleknya mana? Iya, nanti jadi baper lagi ya. Iya. Iya, iya, iya. Oke, luar biasa. Nah, teman-teman, bro, tadi katakan ada kayak seperti ini ya, linear TV channel ini kan ada menyediakan apa namanya live atau streaming seperti ini ya. Dan kalau di sebelah itu kan ada kolom chat, live atau segala macam. Nah, di sini ada nggak sih sebenarnya? Kalau ada forum, ya, 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 boleh, boleh. Oke. Baru-baru ini ya, Bro Hari ini emang dia sangat bekerja dengan teliti. Wow. Selalu apa sih yang kurang? Apa sih yang kurang? Ya. Dan baru-baru ini kita baru saja menambahkan fitur bahwa fitur like atau love. Itu dimana kalau user lagi menonton channel ini, ini kayak suka nih, saya suka nih dengan channel ini, saya suka nih dengan TV ini, dia bisa like, dia bisa love. Oke. Jadi supaya si yang punya TV juga, oh udah makin banyak nih, berarti saya harus bikin konten lebih bagus lagi, kayak gitu. Dan di samping itu juga, ya, sekarang ini kita sudah menyediakan fitur interaktif chat, di mana si pemilik TV, si empunya, bisa berchat langsung dengan user, viewernya. Viewer. Misalnya, kalau mungkin ya, kalau misalnya TV ini udah lumayan besar, dan dia mempunyai seorang admin, dan penontonnya udah makin banyak, bisa aja si admin nanya, kalau Pak ini kok tumben diem aja, mulai berinteraksi. Sehingga dengan ada interaksi ini, kita kan semakin akrab dengan, walaupun ya interaksinya ini online. Ya. Dan sebisa mungkin dari online ini bisa ditingkatkan menjadi interaksi secara offline. Nah, itu bisa menjadikan suatu bahan untuk dimasukkan dalam versi live atau konten video selanjutnya. Itu aja sih. Bagi saya sih udah keren. Wow, keren banget nih. Sepintas, jadi saya beberapa kali mengadakan program seminar atau web seminar atau yang menggunakan media Zoom untuk conference. Itu kan namanya interaksi dengan para peserta itu sangat penting kan. Iya, betul. Nah, ini dari platform Request ini men-stream dengan masuk ke channel masing-masing TV. Seperti contoh saya mempunyai Michael TV, aplikasi Michael TV, itu bisa langsung memberikan komen, memberikan hasil review, apapun di chat itu. Ya, bener ya? Wow, ini sangat-sangat penting banget dan sangat berguna banget sih. Atau menanggapi komen orang, Menanggapi menjawab komen pertanyaan, orang. bisa. Ya, interaktif. Interaktif ya? Wow. Nah ini ya yang kami sebut perbedaan TV konvensional dengan TV over the top. Over the Nah, top. TV konvensional itu sebenarnya saya juga penikmat Oke. sampai hari ini. Ya. Hampir setiap hari saya nonton TV konvensional karena ya hobi juga gitu. Tapi salah satu poin di dalam OTT TV ini yang membedakan adalah dua-dua bisa interaksi. Cuma bedanya adalah kalau konvensional interaksinya by phone. Ya. Atau melalui aplikasi yang dua-duanya buka gitu kan sana. Ya. Tapi bukan interaksi langsung ke TV-nya begitu. Ya, berarti di luar Menggunakan TV. di luar dari TV. Di luar TV, oke. Telepon itu sudah di luar TV. Ya, Betul. Begitu. Nah, itulah kelebihan dari OTT. Kita Oke. bisa langsung mengaktifkan sebuah fitur Ya. di dalam aplikasi itu sehingga orang nggak Ya. perlu keluar. Tapi Oke. interaksinya di dalam aplikasi itu semacam chatting begitu. Nah, kita Oke. sudah aktifkan. Begitu juga suatu saat nanti misalnya tergantung perkembangannya yang kita lakukan nanti apa. Kita ada beberapa sih sebenarnya hasil riset dan testing. Cuma kan hasil R&D itu nggak mungkin kita terapkan semua. Kita harus pertimbangkan
ini sesuai nggak, cocok nggak, begitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Wow. Wow, teman-teman sudah pasti udah ini ya, udah makin penasaran ya. Harusnya udah apa ya, makin dimengerti, makin exciting ya, makin makin mendalami apakah request ini. Nah, tentunya tadi kita sudah bicara mengenai benefit, manfaat dari request sendiri, ya. Nah, tentunya kembali lagi, nah sebenarnya segmen market atau pengguna dari request ini sebenarnya untuk siapa aja sih? Apakah semua orang bisa menggunakan atau ada target tertentu atau ada segmen tertentu nih? Dari Bro James. Pada dasarnya sih kita sih open Ya? pada semua halayak. Okay. Jikalau mau mempunyai TV, kita open. Gitu. Tapi kalau misal kita segmen tertentu, kita mencari mungkin apa ya, media production mungkin kayak gitu, semacam kayak gitu lah. Tapi pada dasarnya kita open terhadap semuanya jika mau mempunyai TV, affordable price. Gitu. Nah, tapi sebenarnya benefit sendiri, kalau kita bicara mengenai benefitnya request sendiri untuk klien, calon-calon klien ini apa sih? Ini, untuk pertama-tama, ya, dengan adanya TV ini, klien bisa menampilkan profilnya dia. Oke. Apa aja keberhasilannya, apa aja pencapaiannya selama ini. Oke. Lalu, sebagai alat pemasaran, mungkin dia mempunyai produk yang bisa untuk orang lain gunakan juga. Gitu. Mungkin juga sebagai alat publikasi. Mungkin selama ini dia mungkin menulis buku, peluncuran buku pertama nih hari ini jam berapa di mana. Mungkin peluncuran single lagu terbaru bisa juga kayak gitu. Film apalagi jumpa fans apa segala offline maupun online bisa. Podcast seperti sekarang. Gitu. Tapi samping itu juga kita bisa monetizing. Kenapa bisa monetizing? Karena seperti saya bilang tadi, kita datang ke bioskop, kita sebelum nonton film pasti ada iklan. Nah, tentunya request juga ada iklan. Klien TV bisa ada iklan. Nah, itu teknisnya gimana bro ya kalau mengenai iklan ya, monetize? Kalau di tetangga sebelah kan tentunya dengan dia monetize otomatis dia dapat income dari iklan yang ditayangkan kan. Nah, kalau di request sendiri gimana tuh bro? Mungkin? Iya, boleh. Iya, makasih ya. Jadi begini, monetisasi yang kita maksud adalah apa sih itu monetisasi? Ya, artinya konten kita, kita bilang layak ya pasti kita menganggapnya layak karena kita sudah upload secara umum dan memang itu lolos misalnya dan ditonton banyak orang dan kita tawarkan ke pengiklan. Kalau pengiklan setuju dengan konten yang kita punya, lalu viewernya banyak, ya menurut mereka cukup lah untuk pasang iklan kan ya udah kita aktifkan. Jadi ditawarkan ke advertiser mau pasang iklan atau enggak gitu. Kalaupun katakanlah pasang ya, pasang iklan teknisnya bagaimana? Ya kita sudah punya. Artinya kita tinggal aktifkan. Kalau secara sistem kita sudah ada, tinggal konten itu kan harus dibuat secara visual, dibuat video semenarik mungkin. Ya advertiser biasa sudah punya, katakanlah 30 detik. Kalau kita di request aturan yang kita buat maksimal konten iklan video itu maksimal durasinya adalah 30 detik, tidak boleh lebih. Detik. Ya, Okay. 30. Jadi nanti kita pasang dia maunya di mana? Pre-roll atau post-roll. Jadi pre-roll itu di depan, post-roll di belakang. Jadi di depannya maksudnya orang mau nonton video, setelah dia klik muncul iklan kan? Muncul iklan, ya. Seperti di tempat lain gitu. Iya. Muncul iklan, tak? Ya. Nah, muncul iklan, ya iklan si advertiser itu. Katakanlah iklan ABC misalnya atau apalah. Indimi misalnya. Atau Indama. Gitu misalnya. Lalu dia jalan 30 detik. Baru konten jalan.
videonya, baru di akhir video jalan lagi iklan. Oke. Itu post roll. Yang depan Post roll. pre-roll, belakang post roll. Oh, Akan oke. tetapi kita kan pelajari semua apa istilahnya standar-standar internasional dan lain-lain dari zaman dulu. Kita lihat ada salah satu ide atau siapa yang mencetuskan pertama? Ya. Mungkin ada beberapa orang, tapi Steve Jobs ya. Ya. Dia bilang begini, kita harus menghargai user. Oke. User itu pada saat menggunakan mobile phone, dia harus ada tahap di mana dia setuju bahwa paket datanya dipotong, digunakan. Artinya apa? Harus ada tombol atau action dari si user sehingga video baru jalan. Oh. Baik itu iklan maupun video kan. Videonya. Nah, biasanya sih di pertama. Oke. Kalau dia sudah agree, ya udah jalan gitu. Iya. Nah, terus lalu video ini di depan itu kita kasih kesempatan buat user untuk skip. Kalau dia bersedia untuk nonton sampai habis ya bagus. Ya. Iklan itu kan dibayar sama advertiser ya. Iya, Kalau betul. sudah nonton full, karena pay per view ya. Iya. Lalu kalau user dia nggak bersedia nonton iklan, ya tidak masalah. Itu haknya user. Kita harus hargai. Kita harus sediakan fasilitas. Bagaimana caranya dia melewati iklan itu supaya langsung ke konten. Ya udah Oke. ada tombol, dia pencet tombol next. Skip. Oh. Skip. Skip ya. Oke. Ya, begitu juga iklan-iklan berikutnya. Iya, iya. Akan tetapi nanti akan ada iklan di mana user tidak bisa skip. Itu ada di konten tertentu. Untuk sekarang, sorry ya, baru saya ingat bahwa yang bisa di skip itu yang di sistem kami adalah pre-roll, post-roll yang ada di VOD. Oh. Kalau di divisi atau linear program itu, Ya. acara terjadwal, iklan itu belum bisa di skip. Oh. Ya, iklan itu sudah pasti jalan. Ya. Ya, begitu. Yang Jadi bisa untuk di awal dan di awal dan di akhir aja. atau di mid. Di mid ya. Bayangkan Oke. kalau ada acara 1 jam lebih, film kan itu 1 jam. Ya. Atau ada yang sampai 2 jam. Iya. Umumnya rata-rata 1 jam lah. Ya. 1 jam itu masa cuma ada iklan di depan sama belakang. Ya. Terus 1 jam itu nonton film semua. Terus nanti maksudnya ada banyak kan sebenarnya, cuma kita atur. Kita nggak akan sembarangan, tapi kita atur based on durasi. Durasi. Kita kalau durasi pendek nggak mungkin kita pasang iklan banyak begitu. Kita harus bikin aturan. Di request itu ada aturannya berapa. Oke. Paling banyak berapa iklan dalam durasi 1 jam gitu. Ya. Gitu. Oke. Iklannya pun ada aturan. Nah Oke. itu biasa bro saya yang bikin aturan-aturannya nanti. Oh, menarik ya. Jadi dari user atau pemilik TV bisa mendapatkan pendapatan ya, katakan seperti Iya, itu betul. dari monetize iklan-iklan ini ya. Ya. Baik yang disediakan oleh platform request ataupun dari pemilik TV ya, Iya. katakan seperti itu ya. Mungkin dari Bro Jen ada tambahan. Iya, seperti tadi yang barusan disinggung oleh Bro Michael. Jadi begini, apabila yang punya TV membawa iklan, maka dia akan mendapat potongan yang lebih besar. Maksudnya mendapat bagian yang lebih besar. Namun apabila request menyediakan iklan, tentu saja request akan mendapatkan bagian yang lebih besar daripada pemilik TV. Oke. Pada dasarnya sih kayak gitu sih. Oh, itu ada minimal kalau di sebelah itu kan ada minimal apa ya katakan ya, syarat sebagai monetize dia harus ada berapa subscriber, ada berapa viewer, ada berapa jam tayang. Di sini ada nggak? Belum ketentuan ada seperti itu? sebenarnya. Artinya gini, Ah. kita dinamis saja nggak usah kaku. Oh, Artinya, oke. Bapak punya TV, Betul. sudah ada konten, Ya. sudah dibuat jadwal. Ya, Lalu kita tawarkan ke advertiser. ya. Kalau advertiser mau ya dia nggak memandang itu. Oh, Silakan saja. oke. Kecuali advertiser bilang, Ya. kami mau kalau minimal sekian user, ya usahakan dapat user minimal itu. Gitu. Dan itu emang ada datanya ya semua ya. Oh lengkap. Kalau itu Lengkap ya. lengkap. Itulah Jadi berapa bedanya. banyak yang nonton, Itu real time. kalau data. gendernya, real time ya. real time. Oke, Real time. oke. Wow, luar biasa ya. Kita makin mendalami dan tahu sebenarnya manfaat apa yang sudah didapat oleh request ini. Nah, kita bicara
kembali lagi sebelum masuk pertanyaan yang mungkin teman-teman pengen tahu nih, yang paling penting. Portfolio apa aja sih yang sudah ada di request ini, Bro? Yang sudah dicapai atau sudah di... Portfolio yang itu selama ini kita itu sudah mempunyai 4 portfolio, maksudnya 4 TV yang Udah punya ada 4. dalam request ecosystem. Oke. Yang pertama, EBTV. Oke. Yang kedua, Fun Smart TV. Oke. Yang ketiga, Michael TV. Oke. Yang keempat, ada Mas Boy Banget TV. Itu semua dapat di-download langsung dari Google Play Store. Itu masing-masing udah ada kontennya. Oke. Apabila ada pihak advertiser berminat, silakan dilihat, dilirik. Siapa tahu mungkin tertarik. Atau mungkin dari Bro Michael ada link-link untuk iklan, silakan. Kita open. Oke. Yes. Oh, jadi baru ada 4 ya, 4 Baru ada klien 4, ya. yes. Sebenarnya request ini baru ya, katakan baru ya, baru berjalan udah berapa lama sih ini? Ini kita udah bisa bilang kita udah mulai kan dari otomatis kita dari produk ya. Itu kita udah mulai ngubek riset itu Ya, dari 2017. 2017 ya, oke. Dan mulai kita fokusin ke perusahaan. Kita baru berdiri bulan September tahun lalu. Jadi kurang lebih ya barulah. Baru loh, benar-benar teman-teman. Baru. Ini udah, kalau menurut saya udah sangat luar biasa ya perjuangannya dari teman-teman ini. Hanya 2 orang ini loh yang merintis dan memperlebar sayap, sehingga tentunya kembali lagi pasti ada tantangan nih ya, suatu tantangan atau mungkin harapan atau target yang teman bro mau capai mungkin bisa disampaikan di sini. Siapa tahu ada sesuatu hal yang katakan dibutuhkan atau mau menjadikan mitra atau apapun, mungkin bisa diajak kerjasama ya atau bagaimana? Ya, mungkin, ini bro. kayaknya lebih bagus pertanyaannya dijawab oleh pimpinan dari request, silakan. Oh, ini saling merendah hati nih 2 pimpinan ini. Ada suatu Cita-cita tantangan besar, atau mimpi suatu besar. mimpi atau harapan yang ingin mungkin teman-teman Mimpinya besar Bisa. sekali. besar sekali ya. Besar sekali. Istilahnya ya setiap orang tuh harus punya mimpi. Istilahnya ya sangat tinggi gitu. Oke. Jadi sampai apa ya istilahnya? Kalau apa ya? Ya kita harus namanya mirip-mirip visi lah. Visi itu kan kadang-kadang kita menetapkan visi yang impossible to reach that vision, Iya. target. Tapi itulah visi. Kalau kita tidak tentukan, kita nggak berusaha sejauh yang kita bisa gitu. Betul. Semaksimal energi kita, Betul. kemampuan kita. Sampai sebatas limit kemampuan kita. Nah, mimpi kita itu sebenarnya minimal di lokal Indonesia kita cukup melebar ya untuk B2B. B2B itu artinya kami ini kan platform. Platform sehingga model bisnis yang ada beberapa model bisnis yang yang pertama ini adalah B2B. B2B itu adalah target kami adalah bagi mereka pihak-pihak yang sekiranya membutuhkan platform untuk membroadcast konten-konten video mereka atau benar-benar serius dalam keinginan untuk memiliki stasiun TV online atau OTT TV. Ya itu tepat sekali kalau memilih request gitu dengan kami. Nah, yang kedua adalah kami ingin juga, keinginan kami apabila sudah berjalan, kami juga ingin melebar sampai ya siapa tahu negara tetangga mau gitu. Mungkin di sini kita lihat belum atau sudah jalan, tapi siapa tahu di sana juga marketnya ada dan ada yang membutuhkan begitu. Betul. Nah, lalu model bisnis yang lain adalah B2C. Kalau C2C masih terlalu jauh, menurut saya. Ya. Kita jangan lihat di sebelah situ yang sudah raksasa gitu. Ya. Nggak akan mungkin kita ini ya. Jadi sadar diri, tapi kemampuan kita harus
harus realistis, kita mampunya di mana? Oke, ini masih potensi masih ada, artinya B2B dan B2C. Potensi masih ada, karena kalau B2C saya lihat ya banyak yang besar-besar Pak, sudah jalan kan. Betul. Tapi kenapa saya masih optimis? Karena saya melihat dari sisi produknya. Saya yakin dengan produknya karena buatan sendiri. Ya. Ini istilahnya produk lokal, buatan Indonesia, ada kebanggaan tersendiri di situ, sehingga saya mau ini jalan gitu loh. Betul. Buatan saya, buatan Indonesia kan. Betul. Buatan ya hasil diskusi. Karya anak bangsa. Karya iya. Wow. Begitu ini kira-kira maksudnya kan. harus Bangga. didengar nih, harus bangga loh. Nah, Ini. lalu ada lagi Ya. harapan Oke. mendapatkan pendanaan. Wah. Artinya sayang Oke. sekali kan. Kita ini Bener. sudah jalan, tapi B2B jalan, tapi B2C yang potensi besar sekali di B2C, ya jujur itu butuh dana yang cukup besar. Karena ya kita harus punya konten kan. Ya. Konten yang kami bukan konten provider, jadi kita harus punya dana untuk istilahnya apa ya namanya? Lisensi ya? Lisensi. Iya, lisensinya. Kita kan perlu bayar. Betul. Lalu modal kerja untuk bagaimana supaya penetrasi cepat. Ya. Ya, sekarang kan kalau mau cepat semua dari dana. Betul. Tapi ini ada, potensi sudah jelas gitu. Betul. Beda kalau gini, kita punya dana gede, nggak tahu mau diapain di dana. Ya. Kalau sekarang kebalik, kami punya produk, kami Udah punya jadi perusahaan, lagi, udah jadi. startup sudah jadi, konsep sudah ada, sudah jelas, sudah jadi produk, dan potensi ada, cuma kebalik. B2B sih jalan, B2C-nya sayang sekali kalau potensinya ada. Tinggal ya kalau ada pemodal yang tertarik, ya boleh diskusi kita obrolin gitu. Mau investasi begitu. Semoga ada ya. Wow. Mungkin saya ada Oke. tambahan sedikit. Oke. Kan Bro Hari dengan cita-citanya yang panjang dan tinggi besar. Ya. Saya sih pada dasarnya simpel aja. Saya kan orangnya tuh doyan nonton bioskop atau film apa segala. Nah tuh saya tuh kepengen dari dulu tuh kepengen saya punya bioskop sendiri. Wow. Oleh karena itu saya merasa saya satu visi dengan Bro Hari, makanya saya gabung dengan request. Begitu. Yep. Oh. Iya. Iya. Mobile lagi. Iya, begitu. Begitu, Mike. Luar biasa. Wow. Ini teman-teman, saya pribadi pun sangat-sangat bangga ya dengan karya-karya anak bangsa ini. Yang menjadi sahabat-sahabat saya juga. Tentunya tadi sudah dijabarkan mengenai peluang dan impian yang sangat besar. Prospek sudah jelas. Teknis sudah dikuasai dan artinya sudah siap untuk diimplementasikan bagi para mitra atau mungkin nanti teman-teman yang mau join untuk menggandeng kita atau menggandeng request supaya makin besar, bertumbuh dan besar dalam bisnisnya B2B, baik pun B2C, ya, ataupun impian apapun itu, semoga request ini mimpinya akan makin terwujud ya, artinya makin akan tercapai. Amin, amin. Amin ya. Mungkin ada tambahan nih setelah nanti ini kita closing, ada tambahan-tambahan dari Bro Hari atau Bro Janes. Ya, boleh. Mungkin yang kata-kata inspirasi yang mungkin membangkitkan semangat kaum muda ya tentunya dengan karya anak bangsa ini. Silakan. Baik, terima kasih. Pesan saya mungkin bagi anak-anak muda ya. Kalau saya lihat sih Indonesia saat ini, kalau menurut pendapat saya, informasi yang saya baca dan nonton di TV dan melihat perkembangan, kadang ikut apa istilahnya bukan komunitas ya, tapi forum-forum yang kita nggak harus login, tapi masuk di banyak orang yang diskusi di tempat tertentu tentang IT dan programming, tentang perkembangan teknologi informasi. Lalu saya lihat di berita banyak informasi tentang hasil penelitian, pengembangan, dan lain-lain. Ada juga startup bidang IT, banyak sekali. Jadi saya lihat kita menyadari bahwa sebenarnya potensi di Indonesia ini besar sekali ya. Banyak, apalagi anak-anak muda sekarang, sudah banyak sekali yang pintar-pintar di bidang teknologi informasi. Banyak yang mengembangkan mungkin aplikasi yang sangat-sangat canggih gitu. Bahkan cuma belum tersalurkan sehingga itu menjadi
Tapi mungkin berbeda dari sisi orientasinya. Orientasinya mau kemana? Ya. Dia hanya ingin membuktikan bahwa bisa membuat sebuah aplikasi yang canggih, Ya. atau ada orientasi untuk menghasilkan uang. Ya. Ya itu ya, kalau menurut saya sih kalau ada keinginan ke sana, segera mulai. Kalau sudah punya potensi itu, sadar bahwa ternyata bisa, ya dari sekarang sudah mulai disiapkan atau dirintis begitu. Ya. Kalau kami justru merasa sebenarnya sudah terlambat ya, karena ide-ide atau ilmu yang kita punya sebenarnya bisa dimulai dari sejak dulu, tapi Ya. ditunda. Nah, tapi menurut sebagian orang tidak ada kata terlambat. Kalau masih punya keinginan, Betul. ada kemampuan, lakukan. Nah, sehingga kita putuskan jalankan. Jadi buat teman-teman anak-anak muda, generasi muda sama saat ini, kalau punya potensi dan cita-cita untuk pengembangan di bidang teknologi informasi dan mau menjalankan itu secara bisnis, bikin startup, lakukan sekarang, jangan tunda-tunda. Lakukan sekarang, Lakukan jangan sekarang. tunda-tunda. Banyak orang pintar di luar sana, di Wow. negeri ini. Luar Semoga biasa. banyak startup baru atau apapun sebutannya itu Ya. muncul di dalam negeri sebagai produk anak bangsa. Oke, wow, luar biasa. Mantap. Oke, Bro Janes, Oke. mungkin Saya mungkin simple aja, ya simple. Yang harus diingat, ya. Request no buffer. Request no buffer. Request more than TV. more than TV. Wow, luar biasa. Nah ini teman-teman kalau ada yang mau melihat request mau komunikasi atau mau kontak atau tertarik atau mau bertanya, mungkin bisa menghubungi siapa atau masuk ke Website aplikasi. kami bisa dilihat di website www.request.com. .com ya. Di dalam situ, di halaman itu ada paling bawah itu ada kontak us, ada nomor telepon sama email. Oh, oke Gitu. oke. Jadi kalau ada pertanyaan atau apapun itulah ya yang Ya, ingin bisa. diinformasikan bisa langsung masuk ke dalam Bisa Eh, email, web, bisa email. WA juga. Ya. Ada WA juga tim ada, kami bisa ada yang ya. menjawabnya. Ya. Ya. Oke. Terus Nah, sampai ke kami juga nanti. itu termasuk dengan pertanyaan tadi teman-teman ada yang mengenai paket, apakah ada price yang mungkin yang pasti harganya juga Ya, semua di situ semua bisa ditanyain. semua dicantumkan di situ ya. Affordable. Oke, terjangkau lah ya artinya. Terjangkau. Ya, betul sekali. Oke, luar biasa. Oke, teman-teman. Itu aja ya. Kita closing. Ingat Apa? request. Ingat More than request. TV. Oke, thank you teman-teman. Terima See you. kasih, terima Terima kasih. Oke, Sampai sukses. jumpa lagi. Sukses. Sukses ya.